Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya tambah gacor, tambah membanggakan. Seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi, bukan mengajari apalagi menggurui. Jadi hari ini mau coba koloni. Jadi mau koloni di daerah Wailaga, masih Lampung Selatan, ke tempat Roman Jangkung. Jadi ini kalau misalnya mau pergi, kita kerodong dulu. Nah, ini kerodong. Jadi maksud saya hari ini mau membahas itu seputar kerodong, karena masih banyak yang masih bingung. Biasanya sering saya sebut, sering saya bahas setiap pemberian materi. Cuma mungkin kan nggak semua nonton video. Jadi saya bikin bahas khusus untuk seputar kerodong. Jadi biar lebih enak lagi, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang lebih utama itu, jangan lupa kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, jadi hari ini khusus seputar masalah kerodong. Banyak yang masih bingung kenapa pleci saat mabung harus dikerodong, terus juga saat pemberian materi atau masteran harus dikerodong, saat malam harus dikerodong, dan saat pagi harus dikerodong. Yang mau saya bahas itu hari ini memilih kerodong, karena memilih kerodong juga nggak sembarangan. Kemudian cara penggunaannya, kapan sih kerodong harus dipakai, dan juga manfaat kerodong. Nah ini jadi kerodong itu dilihat dari bahan-bahannya dulu, cara memilih kerodong. Nah pilih bahan kerodong itu, nah ini salah satunya ini bahan ini. Cari bahan yang enggak terlalu tebal, tapi juga misalnya dia yang penting itu enggak terlalu panas, enggak gerah, dia bisa nyerap air. Nah ini kalau kayak gini bagus nih, jadi dia carang, gelap, walaupun dalam kandang dia enggak terlalu gelap. Atau ini, nah ini kerodong tebal, dia enggak tembus, tapi dia bahannya nyerap, bahannya dingin. Nah kalau misalnya bahan panas, jangan sampai milik kerodong yang seperti plastik itu panas, karena pas ketika siang-siang digantung dalam kondisi panas dia pengap. Nah itu malah biasanya ketika panas itu bisa rontok bulu. Nah seperti terapi sauna itu menggunakan kerodong dibasahin, kemudian dipasang di kandang burung, kemudian dijemur. Tujuannya biar dia pengap, kemudian dia akan rontok bulu. Itu buat seputar masalah sauna. Atau bisa juga kerodong seperti bahan kelambu. Nah jadi kerodong ini tetap kelihatan transparan. Nah dia seperti ini. Nah ini kalau kerodong seperti ini buat kenyamanan pleci saat malam. Jadi ketika malam dia tetap bisa sambil di koloni, walaupun banyak seperti nyamuk, kupu-kupu, dia nggak masalah, tetap di koloni bisa pakai kerodong ini. Nah ini kerodong kandang kotak. Nah berikut itu tadi itu tentang memilih kerodong. Jadi pilih beberapa jenis kerodong yang seperti kelambu bisa, kemudian yang tebal bisa. Yang penting bahannya dia nyerap sama air. Nah kalau masalah penggunaan itu tujuannya biasanya untuk kenyamanan pleci. Bukan cuma untuk pleci, tapi juga untuk burung lain. Apalagi seperti biasanya baru ngombyok, dia kan masih giras. Itu di kerodong itu biar dia merasa tenang dulu, merasa nyaman, gak gerabakan. Itu buat di kerodong. Ketika mabung, kenapa harus di kerodong? Karena ketika di kerodong dia harus istirahat. Dengan kondisi tadi, kerodongnya jangan yang panas. Cari kerodong yang dingin, yang nyerap air. Ketika kena air pun dia akan teresap dengan kerodong, dia nyaman. Kemudian saat pemasteran, pemberian materi di kerodong itu biar dia lebih anteng. Ketika dia lebih anteng, dia akan menyimak.
Nah, soalnya kalau dia nggak dikerodong, biasanya dia nggak terlalu fokus sama suara materi. Makanya banyak orang yang dikerodong. Jadi ini sama ini seperti ini masih nyulam. Nah ini semuanya nyulam semua. Nah ini nyulam. Nah ini udah dia keluar uban. Tuh putih-putih uban ini dia nyulam. Seperti mabung tapi tidak mabung, mabung tipis. Dia cuma nyulam aja. Itu biasanya bisa dikerodong, bisa enggak. Kemudian saat malam kenapa harus dikerodong? Nah kalau malam ini sebetulnya kalau saya sendiri, yang ini belum ada pasangan, masih sendiri. Jadi biasanya saya koloni sama yang lain, yang belum ada pasangan saya koloni. Nah cuma yang ini ada pasangan, itu saya campur sama pasangannya, kemudian saya kerodong biar dia lebih anteng. Kalau misalnya nggak dikerodong nggak masalah, cuma naruh posisi burung jangan dekat lampu. Biasanya kalau dekat lampu itu kan suka banyak hama-hama kecil seperti nyamuk dan juga kupu-kupu kecil. Nah yang bahaya ini kupu-kupu. Ketika dia dekat kandang burung, dia nempel kandang burung, otomatis plecinya bakalan makan, dan namanya kupu-kupu itu nggak baik buat burung, buat pleci. Dia bisa ngembung, bisa serak, kemudian bisa mati karena bulu-bulu kupu-kupu itu beracun. Nah ketika mau pergi, burung itu dikerodong supaya ketika di jalan dia, namanya di motor, di kendaraan itu ngelihat sekitar itu dia nggak tenang, malah bisa stres. Jadi tujuannya dikerodong biar dia tenang. Kalau punya saya, kalau misalnya jarak masih dekat nggak terlalu dikerodong nggak masalah karena jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh ya harus dikerodong biar dia lebih anteng. Biasanya kenapa ketika dia di motor itu biasanya burung itu suka bocor di jalan, suka malah lebih aktif bunyi karena ketika dikerodong dia suara dalam kondisi dia tenang, kemudian juga ada suara berisik. Nah burung pleci ini lebih senang sama suara berisik, jadi ketika dikerodong kemudian dibawa pergi dia akan lebih aktif berbunyi. Kalau bahasa orang-orang preman itu mau gantang itu biasanya bahasanya bocor. Nah itu karena ketenangan dia dalam kerodong, kemudian dia bunyi. Nah jadi beberapa orang juga ada yang mengalami burung kok ketika dikerodong dia bunyi, ketika dibuka kerodong dia nggak mau bunyi, cuma seperti ngeriwik, ngalas. Karena memang pada dasarnya ketika burung dikerodong itu dia lebih ngerasa nyaman, nggak terganggu sama sekitar. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan pada sehat walafiat, makin gacor burungnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung Kleman Rumahan. Alhamdulillah subscribe sekarang udah mencapai 15.000 lebih. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.